Jadi lama. Gak jawab lah saya ngomong. Nggak denger. Gak canggih. Udah. Apa teh? Kedengeran. Nggak jadi. Sebelumnya ada berapa orang nih? Yang nggak hadir siapa saja, Kak? Hadir semua teh hari ini teh, aman. Kok dikitan? Baru ada 6. Ajakin dong. Masa Miss Eva udah hadir? Yang teman-temannya belum hadir? Belum masuk, belum join. Dia masih sholat ya. Oh iya, ya benar Khalid, kamu sungguh ini banget ya. Positive thinking, husnuzon. Teh Debi. Apa? Teh Debi. Ya, Khalid. IG fallback. Oh, oh iya, belum. Lihat. Sekarang aku mau follow up biar langsung follow back. Sekarang absennya berdasarkan yang follow saya ya. Jadi Khalid baru hadir. Wah, ya. Makasih ya, Bang. Nambahin view. Bentar, ini siapa? LF Alifah. Oke, sama kenal. Khalid kenal dan Dani sama kenal. Udah saya follow back semuanya. Ya Allah, aku nggak di follow Oh, back. Asia udah. Alia udah nih. Udah ya. Isi bionya alay teh. Semoga bisa sampai 10.000 followers ya, biar bisa swipe up. Halo dulu teh. Si jauh. Kita cek dulu ya. Nurul Azizah. Belum ada. Asfira. Renal. Belum. Argen. Abdul Khalid ada. Yupi. Ada. Oh, ada. Fahru ada. Lila ada. Nurul Melani ada. Alia ada. Ada, soalnya tadi udah follow. Akmal nggak ada. Follow. Akmal nggak ada kan? Nggak ada. Baiklah. Tapi tadi masuk semua teh. Termasuk Akmal. Harus follow teh. Harus sih. Gimana harus ya? nambahin view lumayan. Iya tuh. Renaldi udah ada. Miss Eva gimana kabarnya? Miss Eva. Alhamdulillah. Seneng ngedenger suara Miss Eva tuh kayak anggun gitu, beda sama saya. Kalau saya tuh mah agak gimana gitu, Miss. Oke, hari Anggun, Teh Debbie juga anggun. Anggun. Alhamdulillah ada yang bilang saya anggun. Amin. Bukannya petakilan teh. Oke. Gimana, Fahru? Siapa yang bilang? Abdul Khalid. Astagfirullah, pagi-pagi udah julid. Julidnya di depan saya lagi, bukan di belakang. Orang julid harus dijulidin balik. Astagfirullah. Oh. Ya udahlah. Daripada makin gak karuan, saya langsung serahkan ke Miss Eva ya. Silahkan Miss Eva. Lebih baik kayak gitu. Oke, nggak ada ritual dulu untuk kelas ini, Teh Debbie. Tadi di kelas sebelumnya mereka minta apa? Nyanyi. Hiburan dulu, nyanyi. Oh, Kalau nyanyi. kelas ini hiburannya julid, Teh. Jadi biasanya Teh di awal-awal harus ngejulidin orang dulu Jangan gitu. ladenin Teh Debbie. Teh Debbie jangan ladenin. Renaldi tuh, hayu nyanyi, hayu aja nah. Ayo teh, nyanyi teh. Nyanyinya mau dari Teh Eva atau dari saya? Teh Debbie, yang tadi juga sama Kang Ilman, sama host. Oh. Gak apa-apa, tapi Teh Neng ya yang nyanyi. Soalnya kalau saya yang nyanyi nanti pada keluar Zoom. Mending Teh Debbie dia cuma nge-play musik aja. Iya, Play siap. satu musik aja, Miss. Lama-lama aku nangis sama Khalid nih. Apa? Ini mau lagu apa? Play that. Apa? Bukan boneka KKI? Oke. Saya masa itu.
Nggak Miss. Si Miss Teh, khawatir laptop aku langsung ngeblank teh. Jangan please. itu lagu kesukaannya Miss Firda, jangan bilang-bilang. Wow. Bilangin. Jangan merusak bilangin, pendengaran, laporin cenah. ke Miss Firda. Yuk, apa mau nonton apa? Mau lagu apa? Oke, bertiga. Mending nonton Messi Judge Konspirasi. Ih, jangan. Gak beres-beres nanti itu mah. Cuma nanti sampai jam berapa, Kak? Apa tuh? Lagu apa? Miss Eva deh, lagu apa? Kalau bahasa Inggris harusnya bahasa Inggris juga sih. Ini deh, best friend. Renaldi nih ada nih, pengen itu sparkle katanya A teh. Little Sparkle. I don't know. Hah? Little Sparkle apa? Siapa? Red Wimps. Mana ya? Sparkle. Ini siapa sih yang ngechat? Sparkle, tengok pakai little. Sparkle dari Red Wimps. Oh, Sparkle dari Red Wimps. Hasya, nih tuh ya teman-teman ya, ketika Oke. ketika teman-teman yang lain nyanyi, Hasya Suaranya kedengeran nggak? mantap banget, luar Belum mulai. biasa. Oke, Masih lebih kedengeran suara Miss Firda. kita nyanyi ya kalau Oke, gini deh. ya. Oke, benar. Kita buka dulu deh, kita belum baca basmalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Your name? Kimi no Nawa. Hari ini tidak ada Benar. tes dan tidak ada post Kimi no Nawa, benar. ya. Oke, Nggak jadi ada. hari ini dan besok hari Kamis dan Jumat. Ini Kalau saya misalnya Apa nak? Sebentar. Soal Miss jadi nggak fokus ngeliat Dewi. Soalnya di kelas sebelah mau nyanyi nyanyian Jepang coba. Aduh ya ampun. Aduh, ini anak-anak yang Miss Firda ini. Miss Firda julid, Miss Firda julid. Wibu, ada Wibu. Ya, jadi hari English. ini dan besok insya Allah kita hanya membahas soal TO saja. Nah, Miss tanya dulu deh yang tadi udah membuka soal TO yang tadi malam Miss kasih siapa? Perwibuan merapat. Bukan doang, tapi belum ngerjain ya. Enggak. Oi, tadi gitu. Si Renaldi. Ya, pokoknya stop ya, biar kita buka, nggak masalah. Jadi memang Suara Miss Nggak ada Firda suara. nyaring. soal ini dulu kan. Ya, Kode suaranya. kapannya tau nggak? Oh, Kak Debi, nggak ada suaranya. Adanya suara Miss Firda. Iya, betul. Kok Masa ada Miss suaranya ya? Firda? Udah lama ya. Nggak tahu gimana cara ada suaranya. Allahu Akbar. Nah, makanya Share komen. Oke, udah tahu. jadi bareng-bareng ya nak ya. Tenang ya. The way I will obey. Itu pinter. Fearfully struggle every day. Should we have a little kiss? While seeing both of our hourglasses, let's make a plan to meet somewhere that is the most far from goodbye. Finally, the time has come. Everything up till yesterday was a prologue. Kulit tampak cerah alami tanpa rasa kering. Wardah Lightening Wave Facial Foam. Feel the light. Caught in a never-ending game. Seems like the world still tried to tame me. If that's the way, I will obey. Beautifully struggle every day. Should we have a little kiss? While seeing both of our hourglasses, let's make a plan to meet somewhere that is the most far from goodbye. Lagi ngapain lah?
Iya, Miss Mangga. Finally, the time has come. Everything up till yesterday was a prologue. Skimming through the days of old. Bisa siapa tahu And to hear the Lord. My experience and my skill, and all the courage I had let start to mildew. At an unprecedented speed, I will dive right into you. And when I dozed off into a lukewarm can of soda, I dreamed of a world so far from here that's not on the map. Searching outside of the classroom window, or in summer morning that's rough from the commuting train. Oh, words like tomorrow or future or fate, no matter how far they extend their hands. We breathe, we dream, we raise our love in a timeless land that is far out of reach. Even the second our hands of the clock, they look at us sideways as they tick and talk. How I hope to have forever to spend this life. No, our future life right here in this world with you. Let's put away them far ahead. How do you do's in all the night? Apa ini artinya? I don't know. You don't know? You don't know? You don't know? I mean, no. How do you do all the nice to meet you? Kok ini ada S sama S? Nice to meet you and breathe over 1,000. Apa artinya? Sit. Gimana sih? Ray, kamu tanggung jawab ini apa artinya? Kok aku jadi kayak galak ya? Maaf. Apa lagi itu? Cycle in a single day. Ini nih nggak briefing dulu. Nanti lagi kalau mau masuk kelas briefing dulu. Nanti mau nyanyi apa? Biar sama jadi instruksinya gitu. Biar cari selesai doang yang paham. Ya, evaluasi ini ya. How I hated life this world. Konser tunggal buat Udah, It's made up. sampai di sini saja. Kita selanjutnya saya serahkan kepada Miss Eva. Iya, bukan sama saya. Oke. Terima kasih Kak Debbie. Videonya belum dibuka. data Debbie jauh-jauh. Makasih ya. Udah? Hiburannya udah ya? Udah, Udah Miss. siap berpusing-pusing ria, oke? Untuk pertemuan sekarang tidak ada pretest ataupun post-test ya. Kita langsung ngebahas soal tryout. Kalian sudah tryout berapa kali? 9. 9. Oke, mudah-mudahan yang saya share sekarang ini yang salah satu udah pernah kalian dapatkan. Oke. Nah, nomor 13 ya untuk bahasa Inggris. Ada tidak? Ada yang menghalangi tidak? Enggak Jelas tidak? jelas, Kak. Oke. Nah, ada yang ngechat sebentar, kita lihat dulu. 10 aman Kak. Apa itu? Yang 10 aman Kak? Ronaldo paling itu. Oh, ada lengkap semua ini kelasnya. 10 orang. Aku mic-nya error, Kak. Oke, Renaldi. Aku buka ya chatnya. Makanya lewat chat terus. Oke, siap. Nah, sekarang kita kalau misalnya kalian ada atau sedang melakukan tes, yang pertama kalian lihat soalnya dulu atau teksnya dulu nih? Soalnya dulu. Oke. Oh iya, sebelumnya saya mau minta dulu buka semua itunya dong. Kamera. Iya.
Tapi ini nggak bisa semua ya. Akang Teteh jangan lupa record ya. Oke. Kameranya sudah siap ya. Saya sparein screen dulu. Target. Belum? Oke. Oke, siap. Saya print screen dulu sebentar. Udah ya. Oke. Nah, yang pertama kalian lihat teksnya dulu atau soalnya dulu? Teksnya dulu. Teksnya dulu. Soalnya dulu. Good ya. Karena waktu kita sebentar, sedikit ya, waktunya limited banget. Nah, jadi kita langsung ke soal. Ayo. Nah, kalau misalkan ini pertanyaan talks about, berarti nanyain apa nih kira-kira? Oke, boleh dimatiin videonya kalau misalnya untuk sinyalnya kalau tidak stabil gitu. Topik ya Teh. Topik ya. Berarti kita harus melihat apa nih? Yang sering muncul sama harus mewakili dari keseluruhan teks. Ya. Oke. Kita artikan dulu satu-satu coba ya dari mulai A. Ini artinya apa nih? Ada yang ngehalangin, bentar ya. Oke, udah. Ininya satu. Ada yang bisa bantu? Ayo coba. Yang A itu artinya apa nih? Human developed apa artinya? perkembangan manusia. Pembangunan Oke. manusia. After mammoth extinct. Yang mana teh? Yang ini. Artinya apa tuh? Setelah Setelah mamut. kepunahan mamut. Oke, setelah kepunahan mamut. Ini Untuk lama ya? ribuan tahun yang lalu. 100 tahun yang akan Selama 100 tahun yang akan atau kemudian. Oke. Yang B sekarang cobain. Artikan. Amat memiliki perbedaan evolusi. Yang tidak bisa tidak dapat dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain. Dengan yang Oke. lain. Yang C sekarang. Manusia berevolusi harus Evolusi manusia. evolusi manusia harus dipertimbangkan dalam sejarah kehidupan mamut. kehidupan mamut. Oke. Yang D. Tidak ada bukti saintifik. Ilmiah. Oh, ilmiah ya. Artikel Artikel ilmiah. Oke. Mengenai evolusi evolusi manusia dalam era mamut. Oke. Yang E terakhir. Pulau Wrangell Mammoth bisa tanpa kehadiran manusia, tanpa keberadaan manusia. Oke, nah sekarang kita artikan satu-satu ya. Coba ini artinya apa? faktor kemungkinan yang lain. Oke. Yang bisa penyebaran manusia. Yang bisa menjadi penyebaran manusia. Sampai sini, coba. Earliest apa earliest? Awal. Lebih awal. Nah, kalau ada kalian mulai mengartikannya dari yang akhir ya, dari sini evidence. Apa evidence? Bukti arkeologi Dahulu. Oke, terbaru ya. Terbaru. Terus? Tentang manusia. Di Pulau Wrangell. Hanya beberapa ribu tahun setelah
tulang Tulang mamut Mamut ditemukan. terbaru. Setelah tulang mamut terbaru. Nah, coba yang ini, Hen. Change. kesempatan Untuk menemukan bahwa manusia Sorry. Kemungkinan. Kemungkinan temuan bukti bahwa adanya manusia Hantid apa hantid? di memburu. buruan. Oke, memburu Mamut sangat kecil. Sangat kecil. Yet human contribution to extinction cannot be ruled out. Artinya apa nih? Tapi kontribusi manusia terhadap kepunahan mamut tidak dapat disingkirkan. Oke. Lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi populasi kecil mamalia besar terus berada pada resiko kepunahan karena pengaruh lingkungan yang ekstrim perilaku manusia. Terakhir. Ayo. Hal Take penting away. yang ambil dari sini adalah kita dapat membantu preserve itu melindungi melindungi spesies dengan melindungi populasinya. Membantu ini melestarikan. Ini melestarikan spesies dengan melindungi populasi yang tidak diisolasi. Satu sama lain. Oke, jadi kira-kira yang nomor 13 apa nih jawabannya? Miss, izin matikan videonya. Aku panas. Oke, boleh. Kalau saya mah jawabannya yang C, Miss. Oke, kenapa jawabannya C? Coba. Ya karena itu tadi. Apa? Adanya bukti bahwa manusia telah berkembang di era sebelum punahnya mamut. Buktinya di mana? Line berapa ini? Bentar. Boleh. Ada tidak? Enggak. Enggak tahu. Jawabannya betul yang C ya. Boleh menambahkan? Oh, boleh, Argen. Oh iya. Jadi kalau menurut saya mah C teh karena dari awal si argumen itu udah menyebutkan tentang ini possibilities of human presence in the extinction of mamut. Banyak juga, apalagi pas di sini yang di lain berapa itu teh. Pokoknya mah yang yet a human contribution to extinction cannot be ruled out. Jadi maksudnya teh apa? Masukin argumen ini kalau misalkan human evolution teh nggak bisa disangkut pautkan dengan kepunahan mamut, tapi di situ disebutkan jangan dikeluarkan juga, jangan tidak termasukkan gitu. Jadi jangan dikesampingkan. Ya, jangan dikesampingkan. Nah, jadi terus di bawahnya argumen kalau misalkan keberadaan manusia teh berdampak pada kepunahan mamut. Gitu sih. Betul ya. Jadi jawabannya yang C ini sesuai dengan ini rujukannya. Dan dia untuk yang C ini menyeluruh ya.
Kalau yang A ini kan hasilnya itu berarti human itu atau manusia itu berkembang setelah mamut punah. Jadi mamut dulu punah, langsung ke manusia itu berkembang gitu. Di sini kan tidak dijelaskan yang A. Yang B memiliki evolusi yang berbeda. Nah, tapi di sini hanya menjelaskan tentang kepunahan mamut gitu. Untuk yang manusianya itu tidak terlalu didetailkan gitu, informasinya tidak ada. Yang D, no proof scientific article. Nah, untuk yang ini about human evolution in mammoth area sama ya, sama jawabannya itu sama yang kayak yang B. Jadi tidak ada penjelasan tentang human evolusi saat era mamut gitu. Di sini tidak dijelaskan. Untuk yang E, ini without, ini udah salah sekali ya untuk yang E mah. Karena di sini tertulis jelas gitu. Tidak bisa dikesampingkan. Oke, untuk nomor 13. Ada yang mau menyanggah? Clear? Saya lanjut ya. Nah. Oke. Nah, coba di sini. Replace by berarti sinonim atau antonim? Sinonim. Sinonim. Kalian udah tahu belum ruled out artinya apa? Samping. Ada kan yang tadi ya, yang ini ya. Nah, kata-kata yang ini ya, tidak bisa dikesampingkan. Coba kalau put in artinya apa put in? Ikut sertakan. Oke, ikut sertakan, dimasukkan. Kalau involve, dilibatkan. Good, dilibatkan. Kalau exclude, tidak termasuk apa ya? Tidak termasuk, dikecualikan. Dikecualikan. Yang D, strive. Sama kayak rolled out. Berusaha. Oh, berusaha. Oh, striving. Conclude. Konklusi. Menyimpulkan. Masuk. Ya, kesimpulan ya. Berarti jawabannya yang sama kayak rolled out yang mana nih? Exclude. Nah, ini ya. Udah jelas. Oke, nah sekarang pertanyaannya itu reverse to. Kalau reverse to berarti kita harus membaca teksnya, terus lihat ke yang belakang. Pahami maknanya dulu ya. One another di sini artinya apa one another? Satu sama Species. Nah, satu yang lainnya ya. Oke, kita lihat di sini ada di last paragraph. Nah, di sini. Oke, yang A itu spesies, yang B itu mamalia, yang C-nya itu manusia, yang D-nya itu populasi, yang E-nya itu mamut. One another-nya kemana nih? Kalau saya ke spesies. Oke, kenapa ke spesies? Karena Akmal. Karena merujuknya ke spesies kalau dibaca. Ya, ini artinya apa nih? Satu gini. An important takeaway. Hal yang bisa diambil dari ini adalah bahwa kita dapat melestarikan spesies dengan cara melindungi populasi yang tidak terisolasi. Dari yang lain. Nah, berarti yang tidak terisolasi dari yang lain ke spesies. Nggak mungkin ke populasi gitu. Ya, betul ya jawabannya. A. Sorry, A. Nah, yang itu. Oke, selanjutnya yang nomor 16. How do nih. Artinya apa nih? Bagaimana peneliti percaya bahwa manusia mempunyai dampak tertentu untuk kepunahan mamut. Terhadap kepunahan mamut. Oke, yang A. By determining, dengan menentukan kepunahan spesies yang berhubungan dengan kehadiran manusia. Oke, yang B. Dengan mengontrol. Oke, mengontrol boleh. Dengan mengontrol kebiasaan manusia. Tingkah laku. Oh, tingkah laku, ya. Tingkah laku, change over years. Yang berubah, Lama. Yang berubah lama secara Selama. ilmiah. Oh, selama bertahun-tahun. Tahun secara ilmiah. Bertahun-tahun secara ilmiah. Oke. Yang C.
Dengan mengekstraplorasi. Itu apa, Miss? Ekstrapolasi kan itu namanya ekstra ya, berarti menambah. Jadi penelitiannya udah ada. Nah, terus untuk meyakinkan diri sendiri gitu, meyakinkan ilmu tersebut, jadi diteliti ulang gitu, dikaji lebih dalam, dikaji lebih lanjut. Nah, itu aduh susah nyebutnya. Ekstrapolasi. Ekstrapolasi. Itu, ekstrapolasi teh. Jadi Dengan dikaji lagi. dengan Present. mengkaji kehadiran. Bukan kehadiran di sini itu. Present sekarang ya, berarti. Itu Tingkah laku manusia sekarang dalam bidang ekologi, dalam sistem ekologi. Itu TPS. Yang lalu. Oke, kalau ekologi tahu ekologi? Tahu, Miss. Ilmu apa? Tentang tentang lingkungan gitu. Iya. Jadi hubungan antara lingkungan sama makhluk hidup atau makhluk hidup dengan makhluk hidup ya. Iya. Yang D coba. Kejauhan. D coba. Comparing artinya apa nih? Membandingkan dengan manusia. Dan sistem bertahan hidup mamut. Yang E. Menganggap manusia bisa dengan manusia bisa mengontrol sistem ekologi secara menyeluruh. Oke. Kira-kira bagaimana nih cara peneliti membuktikan atau percaya bahwa si manusia itu memiliki dampak tertentu terhadap punahnya mamut? Oke. A, B, C, D, atau E. Dikeluarkan C. Be careful about something typically before making a decision. Dipertimbangkan memutuskan. Considered. Considered yang mana sih? Saya baru baca. Jawaban nomor 16 apa nih? Yang A, Miss. Kenapa A? Oh, Renaldi C kayaknya. Kenapa Renaldi C? Karena ada human behavior. Human behavior selain di C ada di D juga. Kalau tadi tuh siapa yang bilang A teh? Nurul? Nurul bukan? Iya, Miss. Oke, kenapa jawabannya A? Karena ada kata existence. Apa namanya? Kepunahan ya, spesies extinction sama human existence itu ada di teks. Jadi ya udah itu. Jadi artinya apa tadi yang A? Menentukan kepunahan spesies yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Apakah bisa menjawab? Apakah saintis melakukan itu untuk apa? Itu kan pada Ada Miss di itunya. Oh iya, kayaknya. Kalimat pertama. Kalimat pertama ini. Another possible factor could have been the spread of humans.
Itu apa? Itu argumennya. Argumennya? Yang lain bisa saja ini apa? Penyebar luasan manusia. Penyebaran manusia. Oke. Nah, kalian coba ya lihat ini baik-baik. Karena untuk soal yang nomor 16 ini itu implisit. Saintis kan peneliti ya, peneliti. Nah, kalau misalkan seorang peneliti bisa membuat sebuah teori baru, mereka harus ngapain dulu? Melakukan studi. Uji apa ya? Uji Itu coba. Jadi ada yang di mana ini. coba? Yang di teks yang the study shows how isolated. Yang mana coba? Lain berapa? Yang ada Study. awalnya the study, coba. The study. Oh iya. The study shows how isolated small population of large mammals are particularly at risk of extinction due to extreme environment influence and human behavior. Tapi kan ini ada dua, environment sama human behavior. Sedangkan di sini tidak ada yang dengan environment, cuma ada human behavior-nya aja. Yang ada human behavior, ada jawabannya itu B, ada C, ada D. D. Tapi Miss, aduh jadi pelin-pelan. Itu yang ecological system bisa disamakan sih sama environmental influences. Kalau secara maknanya, iya. Ya kan ini tadi ilmu apa sih tadi teh? Bukan, jadi kalau misalkan di sini menurut saya konteksnya itu bukan ke bidang keilmuan, tapi ecological system itu lebih ke ini apa? Pernyataan situasi ekologinya waktu itu, kan ecological system to the past. Iya. Kalau menurut saya. Jadi Argen jawabannya apa Argen? C jadinya. Oke, Renaldi berubah dari C jadi A, yang Argen jadi sekarang jadi C. Oke. Kalau Nurul, apa Nurul? Yang mana, Miss? Jawaban nomor 16. Apakah tetap di A atau berubah? Itu bagaimana, Miss? Bingung? Iya. Oke. Determining an apa sih? Arti determining mungkin, Miss. Oh, apaan? Determining itu artinya menentukan. Dengan menentukan kepunahan spesies yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Artinya teh yang teh. Oke. Dengan ini berhubungan dengan saintis. Oh, C berarti dia rubah lagi Renaldi. Aduh. Pelin-pelan sekali, Ababil. Aduh. Nurul apa Nurul? Masih tetap dengan pendirian A, Nurul? Human behavior. Ya udah C aja lah. Kenapa jadi ikutan? Ini alasan Englishku nggak pernah bagus, Miss. Oke. Karena human behavior-nya banyak. Jadi kemungkinan yang ada human behavior-nya benar. Jadi jawabannya kenapa nggak B coba? By controlling human behavior change over years scientifically. Itu mah cuman ke human doang, nggak ngebahas spesies atau mamut. Ya, yang spesies lain gitu, Miss. Gimana sih? Kalau yang ini comparing human behavior and mamut, ada mamutnya ini. Tapi kan bukan. Bisa juga itu sih. Ayo, jangan pelan-pelan lagi. Tapi kalau misalkan yang itu, kan comparing human behavior and survival system. Nah, kan survival system nggak ada penjelasannya di sini. Nah, ya gitu, Miss. Tidak ada. Jadi kurang relevan. Kalau yang itu kurang relevan. Jadi semuanya jawabannya C gitu. C. Iya, Miss. Ada yang beda nggak jawabannya? Coba, ada yang beda nggak jawabannya? Miss, saya mah ada enggak? Saya mah pengen D atau saya mah pengen B? Atau semuanya C nih? C aja, Miss. C aja.
Ya aja, Miss. Good job ya. Jawaban yang benarnya itu memang ini. Saintis kan hanya melakukan penelitian. Oh yes, kita cek juga ya. Apakah dengan menentukan, ya sebelum mereka menentukan melakukan penelitian dulu ini. Apakah peneliti bisa mengontrol? Tidak bisa. Apakah bisa nge-compare? Bisa. Tapi kan di sini ada belief. Berarti udah ada hasilnya gitu. Jadi mereka melakukan ini dulu sebelum ada hasil. Penelitian ulang. Penelitian atau pengkajian lebih lanjut lah. Deming menduga ini paling mustahil ini. Saintis mah tidak bisa menduga-duga, menganggap, tidak bisa menganggap seperti itu. Oke, jadi jawabannya ini ya. Kejauhan. C. Is. Nah, gitu. Oke, untuk teks yang ini ada yang ditanyakan. Seandainya ini tuh beneran aku bakal merubah C jadi A. Jangan dirubah. Dari waktu saya sekolah dulu ya, kata guru-guru nih. Banyak katanya teh anak-anak teh yang nilainya teh harusnya mah bagus, ternyata ada di bawah. Kenapa? Karena jawaban mereka yang pertama itu udah bener, terus dihapus lagi. Iya, Miss, itu kan jawabannya. Jangan seperti itu, percaya diri sendiri aja ya. Apalagi katanya teh. Jadi berpikiran negatifnya itu kayaknya melihat ke teman-temannya pada banyak jawab A misalkan, jadi dirubah lagi. Nah, kan jawaban diri sendiri yang udah bener. Pede aja. Kalau misalnya udah sekali jawab itu, udah itu aja, pasti itu benar, kata guru aku itu. Iya, udah itu aja, yakin lah pokoknya. Biasanya mah yang pertama itu yang mengesankan. Iya, yang benar. Yang benar. Ini rada panjang ya. Oke, nah di sini bertanya tentang topik lagi. Langsung gundah. Jangan dibaca lagi ya tuh. Udah aja. Langsung dilupakan, langsung next ke soal yang selanjutnya biar gak diganti-ganti jawabannya. Sama Renaldi kayak lagi chatan ya ini mah. Efek mic-nya. Semoga lekas sembuh mic-nya. Biar bisa ngobrol. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas yang ABCD-nya dulu atau langsung ke sini teksnya? ABCD dulu. ABCD dulu, yang pendek-pendek dulu ya. Iya. Oke, coba artikan. Apa tuh? Perkataan yang mengartikan yang sering muncul Nurul Azizah, yang lain pada kemana nih? Argen paling terus, Renaldi ada di chat. Yang lain mana ya? Aku mau manggil ah. Fahru Rozi, coba Fahru Rozi. Ya, Miss. Oke, bantu artikan yang A, coba. Tubuh manusia dapat mendeteksi apa itu? PFAS. Apa? Effortlessly. Dengan mudah. Oh, dengan mudah dalam waktu yang jangan. Untuk waktu yang sih. Ini dulu, digestionnya dulu. Untuk pencernaannya yang singkat. Oh. Oke. Jadi tubuh manusia dapat mendeteksi PFAS dengan mudah untuk pencernaan yang singkat. Yang singkat. Yang B. Peneliti dapat mengetahui. Masih ada skillnya. Masih menemukan. Oh. Aku putus-putus teh jadi gak pugu. Alia coba pindah cari sinyal yang lebih enakeun. Peneliti masih menemukan hubungan antara PFAS dan BPA. Oke. Yang C. PFAS membutuhkan studi lebih lanjut dalam menentukan progressive impact, dampak yang progresif dalam progresif progresif tetap ya dalam tubuh manusia. Oke. Ini penelitian PFAS. Penelitian PFAS. Futuristic studies.
Penelitian futuristik apa? Futuristik. Masa depan ya. Penelitian masa depan untuk memilah lifestyle, suitable lifestyle, gaya hidup yang sesuai. Yang E. PFAS Mm-mm. konsentrasi dalam Konsentrasi PFAS. konsentrasi PFAS dalam tubuh manusia Mm-mm. deteriorate apa? Memperburuk. Memperburuk sistem pertahanan sistem imun tubuh, sistem imun. Oke, boleh sistem imun atau sistem kekebalan tubuh ya. Nah, dari A sampai E ada pembahasan tentang PFAS. Ada yang tahu PFAS apa? PF. Enggak, Miss. Nah, itu singkatan dari... Nah, kalian pernah nggak belanja makanan cepat saji? Pernah, Miss. Nah, itu wadahnya, wadah makanannya mengandung PFAS. Nah, PFAS itu singkatan dari per N kali ya. Per N polyfluoroalkyl substances. Nah, ini teh jadi senyawa kimia. Tuh. Kalau misalkan bahasa kitanya mah nantinya teh ujung-ujungnya teh karena kolesterol. Oh, iya. Gitu. FAS. Oke, kita baca ya dari sini. Nah, coba artikan. Siapa ya sekarang? Yupita, coba Yupita. Oh iya, Miss. Siap. Jelas gak suara saya? Tidak jelas, Yupita. Wah, sepertinya sinyalnya ya tidak stabil. Saya nyoba ke Nurul Meilani. Coba Iya, tes. Miss. Oke, artikan coba satu. Demonstrasi. Measurable apa, Miss? Nah, kalau misalkan ada E, nah kita artikannya dari akhir dulu, dari sini dulu. Oh, akibat kesehatan. Atau dampak ya, dampak kesehatan. Dampak kesehatan. Yang terukur dari... Yang terukur dari demonstrasi. Makan. Oh, enggak, ini mah udah. Jadi demonstrasi dampak kesehatan yang terukur dari memakan 5. Dari memakan 5 FPAS yang terkontaminasi. Enggak, 5. Ini dulu. Cheeseburger yang terkontaminasi. FAS. PFAS selama 1 minggu. Seminggu 1 versus hanya 1 kali. Hanya 1, enggak pakai kali. Oh, hanya 1. Susah. Susah karena beberapa seberapa ini nih, ini we. Ini mah because of karena how ubiquitous. Jadi ubiquitous itu, nah, dina burger teh maksudnya ini ya, kalimat ini tuh di burger kimianya atau PFAS-nya ada di mana-mana gitu. Nah, tersebar. Saya mau lihat dulu chat. Aduh, putus-putus, Miss. Putus-putus, Miss. Putus-putus. Wah, semuanya putus-putus. Cek. Atau saya pindah ya? Ini berapa sih? Saya nggak putus-putus, Miss. Oh. Coba kalian pindah atuh. Sinyal saya bagus dah 4G. Aduh, putus-putus, Miss. Sinyalku bukan. Oh, banyak yang putus-putus. Di saya juga enggak. Wow, banyak yang putus-putus. Oke, berarti sinyal siapa ya? Pokoknya kalau putus-putus coba
Moving ya. Moving aja. Sampai mana tadi lupa lagi. Oh iya. Coba. Yang tidak putus-putus, coba bantu saya mentranslate. Tusi apa tusi? Untuk melihat dampak dari. Ini apa artinya? Kimia yang dimiliki. Bahan kimia. Bahan kimia yang dimiliki. Para ilmuwan pertama-tama melakukan penelitian ke atau di laboratorium hewan. Seperti ini apa ini? Tikus. Kalau ini apa bedanya tikus ini sama tikus B? Zat kimia tikus. Oke, betul. Udah gak putus-putus lagi ya, Renaldi? Sebenarnya kalau di Indonesia mah artinya sama sih, Miss. Cuman kalau di Inggris mah mais mah lebih ke tikus kecil. Iya, kalau misalkan di Indonesia, kalian pernah nggak lihat tikus got atau tikus yang suka makan sampah, ongkoh? Iya. Terus deh kan, hampir mirip ukurannya teh hampir mirip kucing. Iya. Nah, itu namanya rats. Tikus got. Kalau mais mah itu yang biasa di dapur yang karena kecil. Tikus rumahan Jerry. ya, Miss. Tikus rumahan, si Jerry. Sama tikus yang peliharaan juga itu masuknya. Tikus peliharaan pokoknya nu karena kecil we. Nah, kalau rats mah nu gororo deh. Oke, tikus dan tikus itu, terus are exposed to varying degree of a certain toxin. Artinya apa? Toksin, betul. Racun, toksik. Yang terkena berbagai tingkat racun tertentu. Toksin racun ya. Terus ini artinya? Penelitian terhadap hewan tersebut menunjukkan bahwa exposure PFAS teh benar ya? Ayo, paparan PFAS secara konsisten berdampak terhadap kerusakan hati, terus ginjal, dan kekebalan tubuh. Oke, good. Next, ini. Ayo, ini siapa yang mau? Tumor juga diketahui sebagai umum, ada common. Umum juga umumnya. Tumor atau umumnya dan beberapa jenis atau tumor umum dan beberapa jenis PFAS menunjukkan tanda-tanda penyebab kanker dan gangguan tiroid. Serem juga ya, ini efek dari makan junk food. Coba lanjut. Aduh, sakit. Apa itu? Saintis? Peneliti juga look for? Mencari apa? Tren penyakit di level populasi. Terus ini dikit lagi nih. For this apa for this? Untuk ini large group kelompok studi yang besar yang terdiri dari ribuan orang dibutuhkan untuk mengontrol PFAS saja. Sendiri. Saja, bukan sendiri. Saja ya kalau di sini. Jauh teuing. Nah, nyampe sini. Coba. Baterai lemah. Masih Jerry. Oke, lanjut. Ini terakhir nih. It took dozen. Dibutuhkan beberapa. Lusinan populasi.
populasi. Lusinan. Apa ya? Banyak populasi untuk menunjukkan bahwa paparan timbal di awal kehidupan dapat mempengaruhi kinerja kognitif di kemudian hari. Sebuah temuan yang membantu menetapkan peraturan yang lebih ketat. Kalau kita maksudnya undang-undang ya harus ada tentang bagaimana timbal dapat digunakan secara luas. Para peneliti mencapai konsensus tentang biophenol atau BPA, sebuah bahan kimia yang dianggap aman oleh FDA, yang menurut beberapa penelitian dapat menjadi pengganggu endokrin. Jadi nomor 17 jawabannya yang mana? Yang C. Yang C. Apa jawabannya C? Karena di akhir paragraf disebutin kalau misalnya si peneliti itu belum bisa mendapatkan kayak kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Oke, good job ya. Jawabannya betul. C. Nah, sekarang ke sinonim. Tadi kan udah ada ya, ubiquitous yang ini nih. Ubiquitous. Mana? Itu ubiquitous. Mana sih? Lain berapa sih? Paragraf 1 kalimat terakhir. Ini. Good. Sinonimnya sama apa? Tadi udah saya artikan ya itu. Rare artinya apa, rare? Jarang. Kalau scarce? Jarang. Scarce. Kelangkaan ya? Ya. Certain? Tertentu. Afterward? Setelahnya? Setelah itu everywhere? Di mana-mana. Oke, jadi yang sesuainya yang mana jawabannya? Everywhere. Yang E. E ya. Betul jawabannya ini. Oke, nomor 19. In which paragraph 2 means? Nah, ini nih. Oke, yang live animal like rats and mice are exposed to varying degree of a certain toxin. Apakah what, when, where, whom, why? Yang C, where. C. Ya. When. Where? Kenapa? In which di mana ya? Ya di mana? Betul. 20 sekarang terakhir nih. How did the scientists reveal the impact of PFAS to living organism? Nah, how nih? Yang A apa nih artinya nih? By assuming human body as chemical containers. Artinya apa? Dengan mengasumsikan bahwa atau menganggap tubuh manusia itu sebagai wadah bahan kimia atau wadah kimia. By developing new technologies inserted to human body. Dengan mengembangkan teknologi baru yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Yang C, by conducting experiments on rats and mice shows harmful damage. Dengan melakukan penelitian terhadap tikus dan tikus, tikus got sama tikus dapur, atau tikus sama jari lah, yang menunjukkan bahaya ya. Iya. Kerusakan. Bahaya kerusakan. Yang D, by recognizing PFAS in selected body tissue. Artinya apa? Mengenali PFAS dalam
Di jaringan tisu yang terpilih apa ya? Jaringan tubuh yang terpilih jaringan tisu. Saya langsung ingat karena paseo. Oke, yang terakhir. Impulsing apa impulsing? Impuls itu rangsangan. Menerapkan ya. Dengan menerapkan PFAS dan menganalisis dalam tubuh manusia. Berarti yang mana nih yang dilakukannya? Yang dilakukan saintis. Ya, melakukan eksperimen atau melakukan penelitian. Oke, untuk paket yang pertama ada yang ditanyakan? Saya anggap tidak ya kalau diam. Iya. 13. Oh iya. Soalnya nih, langsung karena sinonim. Sebelum kita lihat ke teks nih, saya mau nanya dulu, sophisticated artinya apa? Terbaru, tercanggih. Ya, terbaru ya. Kalau crude artinya apa crude? Kasar. Mentah. Rude itu. Iya, ada C-an, iya makanya bedanya. Nah, kalau C-nya dihapus, nggak bisa lupa, ini PDF. Kalau C-nya tidak ada, baru itu kasar. Kalau ini mah mentah ya artinya teh. Kalau B artinya apa B? Asli. Naif. Kalau yang C artinya apa yang C? Sebelumnya. Atau ke belakang boleh ya sebelumnya. Advance. Terkini, apa ya? Maju ya, boleh maju. Kalau downward. Turun. Atau ke di bawah. Jadi kata yang sesuai sebelum kita lihat ke teks yang mana nih nomor 13 bisa nggak jawab? Advance. Betul ya. Jawabannya ini lumayan kan menghemat waktu. Oke, nomor 14 sekarang. What issue can be highlighted from the passage? Artinya apa nih? Apa hal yang bisa salah apa yang dapat disorot dari bagian ini? Teks. Oke. Yang A. Apa ini? Findings approved of recorded rock in the cave. Artinya apa? Finding? Penemuan. Oke, penemuan. Dari hasil temuan. Oke, yang disetujui baru ya, yang disetujui dari rekaman batuan di dalam gua. Yang B, Stone Age. Zaman batu. Good. Zaman batu bukan usia batu ya. Zaman batu sebagai permulaan dari pelestarian. Pengawetan. Di sini mah. Pengawetan konsumsi makanan. Yang C? Bukti dari manusia. Sejarah manusia. Bagaimana untuk preserve apa preserve? Mengawetkan konsumsi makanan. Yang D? Manusia prasejarah. Manusia prasejarah membiarkan makanannya menggumpal dan diawetkan dalam waktu yang lebih lama. Yang E. Pengawetan makanan yang diawetkan. Oke. Berubah Bisa menjadi makanan Bisa yang berubah diubah menjadi makanan baru. Oke, ini kita lihat kebanyakannya mengandung. Kebanyakannya dari A sampai E itu tentang pengawetan makanan ya. Tapi di zaman dulu. Oke, kita artikan ini. Oke, artinya apa nih? Sampai sekarang. Oke, sampai baru-baru ini. It was believed that the Paleolithic diyakini bahwa orang-orang
Paleotik adalah pengumpul pemburu yang hidup dengan tangan ke mulut. Itu bukan? Hand to mouth. Hand to mouth kayak gini, jadi dari tangan langsung ke mulut. Kayaknya tidak dimasak Bukan, dulu, Miss. langsung makan. Dari tangan ke mulutnya misalkan apa yang ada di tangan langsung dimakan. Iya. Kan hunter. Nggak dimasak dulu gitu kalau ada makanan teh. Ya. Di sini ada tulisan Stone Age version. Nah, jadi versi zaman batu dari farm apa farm? Pertanian Itu meja. kemeja. Pertanian kemeja. Kalau yang ini apa nih? Consuming? Mengkonsumsi apapun yang mereka temukan yang mereka di tangkap hari itu. Ya, tangkap. hari itu, terus menahan lapar dalam waktu yang lama ketika makanannya langka. Nah, sekarang ini Hen, coba. Kami menunjukkan untuk pertama kalinya dalam penelitian kami bahwa 420.000 sampai 200.000 tahun yang lalu manusia prasejarah di Gua Kesem sudah cukup canggih, cukup apa ini intelijen, cerdas, cukup berbakat untuk mengetahui bahwa itu mungkin kemungkinan untuk mengawetkan beberapa tulang dari binatang hewan di bawah kondisi spesifik Pada kondisi tertentu. dalam kondisi tertentu, dan ketika diperlukan mengupas apa sih kalau kulitnya menguliti terus diratakan tulangnya dan memakan sumsum tulang sumsum tulangnya gitu, kata Profesor Gopper, penjelasan Profesor Gopper. Itu apa tuh? Berdasarkan hasil penelitian, Oke. Ini adalah bukti paling awal di dunia tentang pengawetan makanan dan keterlambatan konsumsi makanan. Maksudnya teh enggak setelah ada makanan enggak langsung dimakan gitu kan, zaman prasejarah mah disimpan dulu langsung dari tangan langsung ke mulut. Nah, kalau misalkan yang tinggal di Gua Kesem mah mereka tadi awetin dulu berminggu-minggu baru bisa dimakan pas lagi ada pesta atau lagi apa gitu. Maksudnya teh. Jadi disimpan dulu. Terus kayak mulai nyimpen stok gitu ya. Stok makanan. Delayed consumption of food kan. Nah, ini this discovery, penemuan ini bergabung dengan bukti lain dari perilaku inovatif yang ditemukan di Gua Kesem, termasuk ada daur ulang, ada penggunaan api secara teratur, dan memasak dan memanggang daging. Nah, jadi nggak langsung makan lagi, udah mulai dipasak, cenah. Nah, ini kata. Kami berasumsi bahwa ya udah nggak pakai itu Kami berasumsi bahwa semua ini karena gajah yang sebelumnya merupakan makanan utama manusia atau makanan sumber utama manusia tidak lagi were no longer available, tidak tersedia lagi. Sehingga manusia prasejarah di wilayah ini harus mengembangkan dan menemukan cara hidup baru. Nah, kata
Profesor Barkai. Oke, terakhir sok sama kalian. This kind of behavior, perilaku semacam ini memungkinkan manusia untuk berevolusi dan masuk ke dalam jenis sosial ekonomi yang jauh lebih canggih. Oke, untuk yang itu. Jadi, nomor 14 jawabannya yang mana? Apakah A? Menemukan batu, apakah ada batu? Tidak ada kata batu ya. Yang B? Apakah zaman batu dimulai dengan itu pengawetan makanan? Ataukah yang C, ada bukti tentang sejarah manusia, bagaimana mereka mengawetkan makanan? Atau yang D, manusia zaman purba membiarkan makanan mereka itu menggumpal, terus diawetkan lebih lama lagi. Atau yang E, makanan yang diawetkan dapat diubah menjadi makanan baru. C sih. C, oke. Kenapa Argen jawabannya C? Kalau saya, kan CT the evidence of human history how to preserve food consumption. Bisa tolong lihat lagi, Miss, itunya? Oke, boleh. Bentar. Nah, di situ kan disebutin tuh, yang ini, mana sih? Nah, we show for the first time, bla 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 bla, were sophisticated enough, intelligent enough, and talented enough to know that it's possible to preserve particular bones of animal under specific conditions and when, bla 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 bla, itu termasuk ke how to preserve food consumption. Oke. Good opinion. Yang lain coba saya mau dengar. Apakah sama jawabannya dengan Argen atau beda? Renaldi boleh mengetik, coba saya mau lihat chatnya. Belum ada lagi. Terakhir, masih Jerry. Yang lain? Aku keluar masuk, Miss. Kenapa sinyalnya ya? Ashipa hadir? Oke, Yupita boleh. Yupita, jawabannya apa Yupita? Apakah sama dengan Argen? Ya, sama. Soalnya kan tadi aku masuk lagi ke Zoom, itu dijelasin Mbak, pada zaman itu manusia itu awetkan makanan. Jadi kalau buat pesta dulu tuh mereka suka awetkan dulu tuh kan. Jadi mungkin mereka menceritakan tentang kisah mereka, cara ini teh preserve food consume. Yang ini juga sama nih, ada preserve longer time. Kenapa jawabannya tidak D? Yupita. Soalnya ada cloud-nya jadi D kayaknya. Renali D? Kenapa? Oke, Renaldi D. Yupita apa nih? C. C sih. Oke, tetap C ya. Dia tanya-tanya sendiri, dijawab sendiri. Oke, jawaban yang betulnya itu C, betul ya. Ada bukti tentang sejarah manusia, bagaimana manusia zaman prasejarah itu bisa mengawetkan makanannya. Nomor 15. The technique that prehistoric human used to conserve food except. Miss tadi buat si Ray. Oke. Nomor 15 ini artinya apa nih? Oke, siapa yang bisa mendengar suara saya? Masih aktif kan? Oke, Akmal udah di-unmute. Silakan kalau mau berbicara.
Jawabannya ya kecuali yang harsh burning. Oke, kenapa jawabannya kecuali harsh burning? Soalnya jawaban A, B, C, D itu ada di teks. Oke, kalau firing food ada nggak? Firing food itu masuknya ke itu kan Yang kayak burning. ini ya, ada ya? Ya. Saya tadi lihat dah. Roasting meat. Wait, paragraf berapa? 2 sih? 2 kan kalau nggak salah 2. 3. Oh, 3. Oh, ini nih, regular use fire ya, cooking roasting meat. Oke. Betul ya, jawabannya itu yang harsh burning. Harsh burning artinya apa nih? Bakar yang kasar atau harsh kan Nah, kasar. pembakaran keras. Kalau firing food? Membakar makanan. Kalau ini, preserve skin bone? Mengawetkan skin. Mengawetkan Kulit. kulit. Tulang berkulit. Roasting meat? Apa tuh yang roasting? Manggang. Bakar daging, manggang daging. Manggang. Kalau ini preserve under particular condition? Mengawetkan dalam kondisi tertentu. Jadi yang tidak nyama yang kecuali ya ini except. Teknik zaman prasejarah itu kecuali yang ini. Harsh burning. 16. Why does author mention Stone Age in the first paragraph? Tadi ada ya yang dari tangan langsung ke mulut. Stone Age. Untuk apa nih? Apakah to explain? Apakah to compare? Apakah to overcome? To divine? Atau to compare? To compare ada 2. Yang A jawabannya artinya apa nih? To explain the way of living of prehistoric human at that time. Untuk menjelaskan cara hidup dari manusia prasejarah. Pada waktu itu. Yang B? Untuk membandingkan cara mengonsumsi makanan. Ya. Cara mengonsumsi makanan pada masa Paleolitik. Oke, yang C. Overcome apa ya? Oke, mengatasi. Oh, untuk mengatasi kelangkaan makanan sejak zaman batu sampai zaman Paleolitik. Oke, yang D. Define menggambarkan. Menentukan. Untuk menentukan konsumsi makanan di zaman batu. Zaman batu. Yang E? Untuk membandingkan kelangkaan makanan pada waktu tertentu di zaman Paleolitik. Jawabannya nomor 16. A. Okay. Kenapa A? Apakah menjelaskan? Kita lihat lagi ya teksnya. Nah, yang ini. Ini ada disebut nih, Stone Age. Iya, di situ dia kayaknya menjelaskan. Jelaskan, are you sure? Di sini kan ada hand to mouth, tapi di sini tuh lihat ada kata mana tadi teh. Nah, ada fire, ada cooking, ada roasting. Jadi kayaknya membandingkan deh. Yups, membandingkan. Tapi di sini membandingkan ada 2, ada B sama ada E. Oh, berarti yang B. Oke, kenapa yang B? Kenapa nggak E? Jawabannya B ya, yang B. Soalnya emang ngebandingin cara mereka makan gitu. Bukan ngebandingin kelangkaan. Oke. Ya, benar-benar. Jawaban betulnya ini ya. Betul, good job. Jawaban betulnya D. Karena waktunya sudah jam 11.27. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya akan kembalikan ke Teh Debbie.
Enggak, Miss. Oke, kalau tidak ada silakan Teh Debbie kalau mau menutup. Debbie hadir, Teh Debbie. Kak Debbie kemana? Oke. Teh Debbie masih ada tapi padahal 2 menit lagi kalau saya lanjut juga gak akan tamat. Satu soal kita lebih dari 2 menit soalnya. Oke, Pitasari keluar masuk gak apa-apa. Tetap saya anggap hadir. Sinyal ya kali. Iya, sinyal. Kalau kelas ini ada perwakilan, ada ya? Tuh 5 menit lagi. Akang dan Teteh waktunya 5 menit lagi. Ada penambahan kah? Kalau ada penambahan kita lanjut aja satu soal lumayan. Sambil nunggu Teh Debbie ya. Kalau nggak kebagian ya sudah. Nah, ini masih sinonim nih. Kayaknya cepat deh. Hinder. Hinder artinya apa nih hinder? Ada yang tahu hind? Oh. Hinder. Oke, kita lihat di sini di mana kata hindernya. Hinder. Mana sih? Itu ada. Di paragraf 1 kalimat terakhir. Paragraf 1 kalimat Cite the band would also hang. And the efforts to come up. Oke. Berarti yang harus kita baca 1 kalimat kan dari sini. Kita artikannya. The Indonesian Olefin Aromatic and Plastic Industry Association atau INAPLAS said the band would also hinder efforts to come up with creative solution for plastic waste management. Artinya apa tuh? INAPLAS, INAPLAS mengatakan band apa band? Menolak. Melarang. Nah, larangan Akan band menghalangi, would also menghambat, hinder, melarang titik-titik efforts to come up untuk menghasilkan solusi kreatif untuk pengelolaan limbah plastik. Solusi kreatif pengelolaan limbah plastik. Ininya gak saya artiin. Coba. Kira-kira apa nih artinya? berarti kayak lebih menghambat gitu ya. Oke, menghambat. Kita lihat ya di sini. Divine artinya apa divine? Menentukan. Good, menentukan. Push. Mendorong. Good, mendorong. Impede. What is impede? Atau salah ngetik ini? Menghalangi. Menghalangi. Allow. Mengizinkan. Encourage. Encourage, menyemangati. Oke. Jadi kata yang sesuai sama hinder yang mana nih nomor 17? Impede kayaknya Iya, soalnya impede. beda sendiri. Sama menghalangi. What issue can be highlighted from the passage? Isu apa sih yang bisa kita sorot dari teks di atas? Bali gives best example to reduce plastic. Bali memberikan contoh terbaik untuk mengurangi sampah plastik. Nah, yang B, produsen setuju untuk memotong produksi menggunakan bahan plastik. Yang C, upaya yang dilakukan untuk mengurangi masalah plastik di Bali. Yang D, pemerintah menangani penggunaan plastik selama beberapa dekade. Untuk produsen masalah waktunya habis.
masalah. Jawabannya yang A kalau nggak salah. Jawabannya? Yang A. Kalau aku A. Bukan. Yang E, masalah plastik hanya terjadi di Bali. Enggak. Enggak ya. Yang D, pemerintah menangani penggunaan plastik selama beberapa dekade untuk produsen. Yang C, upaya yang dilakukan untuk mengurangi masalah plastik di Bali. Yang B, produsen setuju untuk memotong produksi menggunakan bahan plastik. Bali memberikan contoh terbaik untuk mengurangi penggunaan plastik. Kayaknya yang C. C. Kalau Kenapa A, C? effort pengerjakan tukar plastik dulu. Itu soalnya di sana dibahas ada Eko Bali gitu untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Kalau yang A itu kan kayak the best, kayaknya Bali nggak the best juga, maksudnya kayak masih ada ya sampahnya. Nggak memberikan contoh yang paling terbaik yang gitu. Oke. Good job ya, jawabannya betul. C. 19. How did Paola regenerate the new version of plastic after collecting them? Bagaimana Paola meregenerasi plastik versi baru setelah mengumpulkannya? Di sini ada Paolanya tidak? Yang C. C. Oh, ini ada Paola nih, Paola Kanukari. Transferring the non-organic material to sorting facility and recycling them in Java. Betul. Ya, classroom. 19C, classroom ya. 20 terakhir, bahan yang dapat didaur ulang oleh perusahaan Eko Bali kecuali ban, jerami, rak kaca, piring plastik, botol minuman. Kecuali yang mana nih? Jerami ya, yang B. Iya. Yang B. Yang tidak bisa didaur ulang kan, jerami? Iya, dibakar. Kalau ban bisa kan, ban. Rak kaca, bisa piring plastik, botol minuman, kecuali jerami. Straw teh jerami ya? Jerami. Oke. Oke, Kiranya sedotan. Sedotan ya? Sedotan, sorry. Tapi di sini kenapa jerami? Bahan yang tidak diterima oleh perusahaan Paola adalah bahan organik seperti jerami dan daun-daunan. Tapi di pembahasannya jerami. Oh ya udah oke. Oke, sampai sini waktunya sudah lebih tamat ya yang ini, tapi dipercepat. Yang bab ini kita tidak mengartikan satu-satu. Teh Debbie udah kembali belum? Halo, Miss. Tadi manggil-manggil saya, Emang, Miss? Iya, aku manggil-manggil Miss dari tadi. Oh ya, sorry. Saya tadi kata Khalid saya harus pergi jauh-jauh katanya. Jadi saya beneran pergi jauh-jauh. Oke, makasih ya, Miss. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan ya kita langsung tutup aja ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.